Oke, ini adalah materi tentang peradaban awal bangsa Eropa. Hai guys, selamat datang kembali di channel materi sejarah. Selamat menikmati. Jangan lupa klik subscribe di sini ya. Oke, jangan lupa tombol lonceng, like, comment, dan share. Nah, untuk peradaban sebelumnya, silahkan klik tulisan di atas saja. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peradaban awal Eropa, di mana peradaban awal Eropa ini ada beberapa peradaban, yaitu peradaban Pulau Kreta, peradaban Yunani, dan peradaban Romawi. Yang pertama adalah peradaban Pulau Kreta. Nah, Pulau Kreta atau Minoa ya. Minoa itu dari mana ya? Dari salah satu, diambil dari nama raja yang paling besar waktu itu, yaitu Raja Minos ya. Jadi peradaban ini kita sebut Pulau Kreta atau Minoa. Nah, ini sebenarnya berlangsung 3000 tahun sampai 1450 tahun sebelum Masehi ya. Ini lebih awal dari peradaban Yunani dan Romawi. Nah, disinyalir ada yang beberapa pendapat bahwa sebenarnya peradaban Pulau Kreta ini yang menginspirasi atau mengilhami atau mempengaruhi kebudayaan peradaban di Yunani nanti. Nah, apa saja peradabannya? Yang pertama adalah peradaban Pulau Kreta bermula dari kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi negara kota atau polis. Nah, negara kota polis ini sebenarnya hampir sama juga yang terjadi di Mesopotamia ya, hanya sedikit berbeda dengan yang terjadi di Pulau Kreta. Yang kedua adalah masyarakat Pulau Kreta belum mengembangkan sistem hukum yang jelas. Segala peraturan dibuat dan ditetapkan oleh raja yang berkuasa. Jadi sumber hukumnya adalah hukum dari raja. Yang ketiga, masyarakat Pulau Kreta menganut sistem kepercayaan politisme, artinya dia menyembah banyak sekali dewa, menyembah banyak dewa. Lalu kemudian bagaimana kehidupan sosial budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologinya, ipteknya ya. Nah, di sini dari segi sosial budaya, di sini kita lihat bahwa di Pulau Kreta ini terdiri dari masyarakatnya terdiri dari dua golongan ya, yaitu pendatang dari Laut Kaspia dan satu lagi penduduk asli. Nah, dari sekian penduduk dua golongan tadi ada beberapa profesi yang utama ya. Profesi utamanya adalah sebagai petani gandum gitu ya. Karena kalau sawah nggak mungkin ya. Karena memang dari segi geografis Pulau Kreta ini tidak sesubur yang terjadi di Mesopotamia atau di Mesir. Ya, jadi petani gandum atau istilahnya kalau gandum itu lahan kering ya. Lalu yang ketiga dari segi budaya memang Pulau Kreta ini mengembangkan beberapa kesenian ya, yaitu seni lukis, gerabah, seni pahat, dan kerajinan logam. Dan masyarakat dari Pulau Kreta itu dikenal dengan ahli pembuat kapal. Nah, karena dia ahli pembuat kapal, maka dia memungkinkan untuk berdagang ya dengan bangsa yang lain seperti itu. Lalu selanjutnya itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tadi kan sudah disebut ya bahwa memang mereka adalah ahli pembuat kapal. Otomatis teknologi yang dibuat adalah tentang teknik perkapalan dan pelayaran. Kapalnya dibuat dari apa? Dari kayu. Selain itu, tadi kan sudah disebut bahwa Pulau Kreta ini mengembangkan negara kota. Nah, kotanya sendiri sudah maju, di mana kota ini sudah terdiri dari saluran air, ya, sudah dibangun juga khusus tempat ibadah dan dibangun juga sekolah-sekolah di sana. Terus yang selanjutnya adalah yang terkenal dari Pulau Kreta yaitu dari segi sastra ya, yaitu cerita tentang Iliad dan Odyssey. Ini adalah salah satu karya dari Homerus yang dia menceritakan bagaimana siasat Achilles ya dalam perang Troya. Nah, itu peradaban yang berada di Pulau Kreta. Selanjutnya yaitu peradaban di Yunani ya. Kita tahu bahwa Yunani adalah bisa dibilang sumber dari ilmu pengetahuan saat ini ya, karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita kaji, yang kita pakai sekarang itu berasal dari peradaban Yunani. Apa saja? Nah, di Yunani ini yang paling terkenal ada sama negara-negaranya itu dengan mengembangkan polis atau negara kota. Dari sekian banyak negara kota ada dua yang paling menonjol yaitu adalah peradaban Sparta dan peradaban Athena. Peradaban Sparta seperti apa? Nah, ini adalah dua polis yang berbeda, baik polis Sparta atau polis Athena mengembangkan karakternya sendiri berbeda dan penekanannya sendiri berbeda. Kita lihat yang pertama adalah peradaban Sparta. Nah, peradaban Sparta dibangun oleh bangsa Doria ya, di mana pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja.
Nah, raja ini mempunyai dewan epor ya, yang namanya dewan yang istilahnya mempunyai kekuasaan bisa dibilang di atas raja. Nah, karena dia bisa menyatakan perang atau tidak, memberhentikan raja dan lain-lain. Dewan epor ini siapa? Yaitu Dewan Epor ini adalah dewan yang terdiri dari para raja yang sudah menjadi raja dan berumur 60 tahun ya, dan terdiri dari 5 orang. Kalau ini bisa kalian lihat pada satu film ya yang menggambarkan bagaimana kehidupan di Sparta itu adalah film 300 ya. Nanti kalian bisa tonton filmnya seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah peradaban Athena. Nah, kalau misalkan yang Sparta dibangun oleh bangsa Doria, nah kalau di Athena dibangun oleh bangsa Ionia. Ciri khasnya apa? Nah, kalau misalkan di Sparta dibangun dengan pemerintahan, sistem pemerintahannya yaitu militeristik ya. Kalau di Athena dia disebut-sebut sebagai peletak dasar demokrasi. Kenapa? Karena pemerintahan dijalankan oleh 3 dewan utama, ya. Yang pertama Dewan Arkon, yang selanjutnya Areopagos, dan Boles. Nah, 3 ini yang menjalankan yang berada dewan-dewan yang ada di Athena. Nah, Arkon dia adalah pelaksana pemerintahan, ya. Areopagos adalah pengawas pelaksana, pengawasnya Arkon. Dan Areopagos ini dia adalah anggotanya berasal dari mantan-mantan Arkon, gitu ya. Dan yang terakhir adalah dewan boleh untuk menetapkan hukum. Cuman di sini di Athena ini yang terkenal juga yaitu sistem apa? Sistem ostrakisme. Nah, itu tulisan ostrakisme ya. Ostrakisme itu apa? Yaitu hak bagi rakyat ya. Hak bagi rakyat untuk apa? Untuk memberhentikan atau mengasingkan penguasa yang bertindak secara berlebihan. Artinya dia menyalahgunakan kekuasaan. Mungkin karena memang negara polis atau Athena ini bisa dibilang lingkupnya masih kecil, sehingga rakyat mempunyai kekuasaan yang bisa dibilang dominan. Rakyat bisa mempunyai hak ostrakisme, yaitu hak untuk memberhentikan atau mengasingkan penguasa waktu itu. Satu lagi dulu Pak, karena dia menjalankan pemerintahan militeristik, maka di Sparta itu ada salah satu sistem agoge, di mana anak-anak laki-laki itu diwajibkan untuk mengikuti pelatihan militer. Jadi anak-anak di sana sudah dilatih secara militer seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya bagaimana kehidupan sosial budayanya ya? Kita lihat sendiri ya, karena memang 2 peradaban itu mempunyai karakteristik yang berbeda, maka kita bisa lihat di sini yang pertama, cara hidup berbeda ya, baik di Sparta atau di Athena. Nah, kalau di Sparta itu diatur dengan apa? Dengan ketat dan militeristik, artinya dia terkenal dengan budaya yang memang keras, kaku dan lainnya. Sedangkan di Athena dia sebaliknya ya, dia sistemnya demokrasi sehingga sistemnya dibuat sangat sangat berlembut dan berbudaya gitu ya. Terus yang kedua adalah ekonomi. Ekonominya menekankan pada 3 hal yaitu pada pertanian, perdagangan dan pelayaran. Nah, 2 peradaban ini sudah mengenal uang yaitu namanya uang drachma. Ada di salah satu film itu menandakan salah satu film Eropanya yang menunjukkan bagaimana uang logam drachma dipakai ketika itu. Kalau tidak salah filmnya juga tentang peradaban-peradaban Yunani. Lalu selanjutnya dari segi kepercayaan, Yunani itu percayaannya itu adalah politeisme atau menyembah banyak dewa. Dewanya apa saja? Ada Zeus ya, dewa tertinggi ya. Ada Hades, ada Poseidon, dewa laut ya, Poseidon. Ada Ares, ada Aphrodite gitu ya. Ada Apollo dan Athena. Nah, itu adalah dewa-dewa yang disembah atau dipercayai oleh masyarakat Yunani. Lalu kemudian bagaimana dari segi iptek? Nah, sebenarnya dari segi iptek tadi saya bilangnya di awal bahwa Yunani ini mempunyai berbagai macam ilmu pengetahuan terutama. Apa? Karena kebanyakan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang itu berasal dari mana? Dari Yunani. Ya. Akarnya gitu ya. Kalau kita ambil contoh aja, di sana ada Homerus, Socrates, ada Archimedes. Kalau kita Archimedes di fisika ya, Archimedes itu adalah hukum tentang benda mengapung atau tentang gravitasi juga ya. Ada benda mengapung, di mana kapal selam itu mengadopsi teorinya siapa? Archimedes.
ya. Terus yang kedua adalah Pitagoras. Nah, Pitagoras kita kenal sekarang ada teorema Pitagoras ya, di mana itu tentang segitiga siku-siku ya. Nah, ada hukumnya, ada kalau misalkan sisi-sisinya 3, 4, sisi miringnya 5. Kalau misalkan sisi miringnya 5, 12 berarti sisi-sisi di sampingnya 5 dan 12 berarti sisi miringnya 13 cm gitu ya. Itu adalah hukum Pitagoras. Ada Thales, ada Herodotus ya. Herodotus adalah bapak sejarah ya. Thucydides juga salah satu tokoh sejarah karena dia menulis tentang salah satu perang di Yunani gitu. Terus ada juga Plato, Socrates, dan Aristoteles yang terkenal dengan filsafatnya, dan itu menjadi dasar filsafat di dunia saat ini. Ya. Kalau misalkan ini enggak ya, nah nanti saya coret, ini tidak ada ya. Ini adalah peradaban pengembangan iptek dari Pulau Kreta. Nanti saya coret di sini. Kita lanjut ke bagian bangunan megah. Berarti ini arsitek ya. Dari segi arsitektur, memang bangunan-bangunan yang ada di Yunani, bahkan sampai saat ini kita lihat ya, banyak sekali peninggalannya, itu dibuat bangunan-bangunan megah, biasanya dibuat untuk apa? Untuk sebagai tempat pemujaan. Pemujaan siapa? Yaitu dewa-dewa tadi gitu ya. Nah ini contohnya adalah bangunannya komplek Akropolis, yaitu untuk menyembah Dewi Athena itu, dan satu lagi Olimpia, yaitu untuk menyembah Dewa Zeus. Ciri khas bangunannya seperti apa? Ciri khasnya itulah pilar bangunan yang bervariasi dan besar-besar ya. Megah, ruangannya besar, tiang-tiangnya juga besar. Itu adalah ciri khas dari bangunan Yunani. Terus selanjutnya adalah dari segi seni itu ada dua, seni patung juga ada dan seni teater. Seni patungnya seninya realisme ya atau realis. Kenapa realis? Karena memang pergambaran seni patung yang dibuat itu menyerupai mirip sekali dengan manusia adanya. Itu disebut dengan seni realis. Itu juga ada seninya yaitu teater. Ya. Bahkan dibuatkan khusus tempat untuk teater bagi masyarakat Yunani. Dan selanjutnya adalah Olimpiade. Nah kalau Olimpiade bahkan sampai sekarang kita peringati ya, kita adakan ya setiap 4 tahun sekali. Nah Olimpiade ini adalah salah satu pesta yang dilakukan oleh Yunani. Untuk apa? Untuk istilahnya merayakan kebesaran dari dewa-dewa. Nah, itu adalah peradaban di Yunani. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir, yaitu pemerintahan Romawi ya. Kita buat satu-satu. Nah, di Romawi ini, pemerintahan Romawi itu berkembang tahun 800 sebelum Masehi. Jadi tadi Pulau Kreta dulu gitu ya, Yunani, baru sekarang Romawi gitu ya. Nah, di Romawi, kalau Romawi ini dia terbagi terhadap 3 masa ya, dibagi 3 zaman. Yang pertama zaman kerajaan, yang kedua zaman republik, yang ketiga adalah zaman kekaisaran. Ciri khasnya seperti apa? Nah, kalau misalkan pada zaman kerajaan itu ya terjadi ketika bangsa Romawi waktu itu dijajah bangsa Etrusca dari Asia Kecil. Dia datang menguasai daerah di Romawi. Nah, cuman dengan kondisi kerajaan ini ada 2 konflik, maksudnya satu konflik antara raja dan patrisia bangsawan. Di sisi lain ada raja yang mempunyai kewenangan tinggi, ada patrisia bangsawan yaitu dewan ya. Dia seolah-olah berkuasa tapi dewan juga berkuasa gitu. Ada konflik ini yang akhirnya di antara konflik ini yang menang adalah patrisia atau bangsawan. Nah, kemenangan patrisia tahun 509 sebelum Masehi akhirnya menandai berakhirnya periode kerajaan ya di Romawi. Nah, setelah masuk ketika patrisia menang, bangsawan menang, maka masuk ke periode republik. Di mana republik ini dipimpin oleh siapa? Oleh satu senat yang dibantu 2 konsul. Konsul yang pertama dia membidangi 2 yaitu tentang ekonomi, hukum dan ekonomi. Terus yang konsul kedua dia membidangi pertahanan. Nah, itu ya. Nah, setelah 280 tahun ya istilahnya memerintah, lalu kemudian muncul tahun 59 sebelum Masehi muncul yang namanya Triumvirat 1. Triumvirat itu apa? Triumvirat adalah pemerintahan yang dipimpin oleh 3 orang. Nah, meskipun 3 orang yang sebenarnya diklaim kedudukannya sama, tapi pada akhirnya yang menandakan satu yang paling berkuasa. Nah, ketika
dikuasai oleh triumvirat ini. Nah, Julius Caesar tahun 59 sebelum Masehi akhirnya memimpin Roma waktu itu, atau Romawi ya. Kenapa dia memimpin? Karena dia berhasil mengalahkan triumvirat yang lainnya, yaitu Petrus dan Crassus. Seperti itu. Nah, namun Julius Caesar hanya bisa sampai memerintah sampai tahun 44 sebelum Masehi. Selanjutnya di 44 sebelum Masehi masuk ke pemerintahan triumvirat II, yaitu ada triumviratnya adalah Octavianus, Lepidus, dan Antonius. Nah, namun tidak berlangsung lama ya pemerintahan triumvirat II ini. Kenapa? Karena seperti tadi ya, terjadi peperangan saudara gitu ya, saling berperang antara tiga pemimpin ini yang kemudian dimenangkan oleh siapa? Oleh Octavianus. Nah, tahun 27 sebelum Masehi akhirnya Octavianus diberi gelar Augustus atau yang mulia gitu ya. Nah, jadi setelah Octavianus ini sampai 475 Masehi itu mengawali awal kekaisaran Romawi. Ya. Kenapa pada zaman Octavianus ini Octavianus itu menduduki berbagai macam jabatan ya, sehingga pemerintahannya sangat maju dipimpin oleh dia gitu ya. Seperti itu. Nah, itu pemerintahan Romawi. Masa 3 zaman kerajaan Romawi atau pemerintahan di Romawi. Ada zaman kerajaan, zaman republik, dan zaman kekaisaran. Oke, selanjutnya di kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan. Nah, dari masyarakat Romawi ini tadi kan sudah dibilang ya, ada 2 golongan, yaitu plebeia dan golongan patrisia. Nah, kalau plebeia ini dia ya, golongan petani, pedagang, istilahnya menengah ke bawah ya. Nah, kalau patrisia dia adalah golongan atas atau bangsawan. Nah, karena dia golongan bangsawan, dia jumlahnya sedikit aja ya, itu 8% aja dari total seluruh penduduk Romawi. Ya. Nah, dari segi ekonomi, Romawi ini penghasil anggur ya dan zaitun yang berkualitas. Yang selanjutnya, kalau gandum itu didatangkan dari Mesir, di mana Mesir itu adalah salah satu kekuasaannya juga dari Romawi pada saat itu. Nah, kalau dari segi kepercayaan, masyarakat Romawi menganut kepercayaan animisme. Artinya dia menyembah nenek moyang gitu ya. Namun pada perkembangannya akhirnya masyarakat Romawi menganut kepercayaan seperti di Yunani, yaitu memuja macam-macam dewa. Dewanya siapa aja? Dewa Jupiter, Apollo, Venus, Juno, Mars, dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Jadi baru kemudian kepercayaan Romawi masuk ke kepercayaan Kristiani setelah tanggal 1 Masehi nanti ya. Perkembangannya jadi animisme, terus kepercayaan ke politeisme ya, kepercayaan Yunani politeisme atau menyembah banyak dewa, lalu kemudian masuk ke Kristiani gitu. Nah, selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya, ada perkembangannya. Nah, salah satunya adalah di sini dituliskan adalah penemuan alat khusus yang digunakan dalam operasi bedah di bidang kedokteran, yaitu forceps dan tweezer. Ya, forceps itu adalah gunting seperti tang gitu ya. Kalau misalkan kalian orang kesehatan pasti tahu bagaimana dari forceps ini, gunting tang gitu ya. Nah, keduanya adalah tweezer. Tweezer itu adalah penjepit. Jadi kalau misalkan orang operasi pasti perlu gunting tang dan penjepit. Apalagi kalau misalkan untuk menyayat, menggunting bagian-bagian kecil ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya kalau kalian kenal yaitu adalah operasi sesar. Nah, operasi sesar yang kita kenal sekarang itu adalah pertama kali dilakukan di mana? Yaitu di Romawi. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu sumbangsih peradaban Romawi pada dunia kedokteran kesehatan. Selanjutnya adalah masyarakat Romawi memadukan arsitektur bangunan yang dikembangkan bangsa Yunani, Persia, dan Etruska. Yunani, bangunannya ciri khasnya tadi pilar-pilar ya. Kalau Persia ada kubahnya, kalau Etruska itu adalah pelengkungnya gitu ya. Seperti itu. Nanti kita lihat ada contoh. Yang selanjutnya adalah seni patung dan mozaik. Patung juga sama dengan Yunani, dia mengembangkan aliran realisme ya. Terus selanjutnya mozaik, juga seni mozaik muncul, yaitu bentukan dari pecahan-pecahan kaca sehingga membentuk suatu yang indah gitu. Kadang membentuk suatu paduan-paduan warnanya, terus membentuk hewan atau apa gitu ya. Itu adalah seni mozaik. Dan yang selanjutnya adalah yang berpengaruh perkembangan ipteknya, yang berpengaruh sampai saat ini adalah bahasa Latin ya. Bahasa Latin yang mana dipakai sampai sekarang di bahasa Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, Portugis,
dan Rumania. Jadi menjadi cikal bakal bahasa di negara-negara Eropa ya, karena banyak negara Eropa itu mengadopsi bahasa Latin seperti itu ya. Nah, peninggalannya tadi ya sudah dibilang bahwa yang pertama filosof juga ada. Terus dari peninggalan peradaban Eropa ada filosof tadi dari Yunani. Terus ini bangunan dan sistem pelengkung gitu ya. Ini ya. Ini adalah pilar-pilarnya, ini adalah kubahnya ya. Dan pelengkung-pelengkungnya gitu ya ada juga nih. Gitu ya. Itu adalah dari perpaduan antara Persia, Yunani dan Etruska. Terus yang menarik juga kalau dari Romawi itu adalah salah satu peninggalannya adalah sistem kalender. Sistem kalender ini ialah kalender Julius Caesar atau kalau kita sebut dengan kalender Julian. Kalender Julian ini kita pakai sampai sekarang ya. Salah satu dari elemen dari Julius Caesar kita pakai sampai sekarang, di mana dalam satu tahun itu 12 bulan, 365 hari, dan ada tahun kehabisannya. Itu adalah kalender Julius Caesar atau kalender Julius. Nah, itu saja materi kita hari ini. Kita telah membahas berbagai macam peradaban tadi ya. Ada peradaban Pulau Kreta, peradaban Yunani, peradaban Romawi, yang kesemua peradaban itu adalah peradaban awal di Eropa. Nah, peradaban-peradaban tadi sampai saat ini dipakai dan mempengaruhi peradaban atau kebudayaan-kebudayaan saat ini di dunia. Bahkan kita pakai sampai saat ini gitu ya. Nah, selanjutnya jika misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya di bawah. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Silahkan dukung channel kami dengan mensubscribe ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.